akan live on the spot bersama jurnalis Tribun Timur dari berbagai daerah. Hari ini saya sudah tersambung langsung dengan dua jurnalis Tribun di Polman dan Jeneponto. Dimulai dengan berita seleksi Timnas U16 dan U19. Bagaimana penjelasan Ketua Aska PSSI Polman, Bribka Irhan, terkait seleksi tersebut? Saya sudah tersambung langsung dengan jurnalis kami, Hasan, yang akan melaporkan dari Polman. Baik, Hasan. Ya, terima kasih, Rin. Benar, memang di Polewali Mandar, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah menggelar seleksi untuk pemain usia 16 dan usia 19 tahun untuk persiapan memperkuat timnas untuk tahun 2020 di Bahrain. Tetapi untuk lebih jelasnya, Rin, saat ini saya sementara bersama dengan Ketua PSSI Kabupaten Polewali Mandar. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Pak. Benar, di Polewali Mandar kemarin telah dilaksanakan seleksi U16, U19 pada tanggal 1 Maret kemarin, tepatnya di Stadion Pardede Mandi, di mana dilaksanakan seleksi ini untuk persiapan Timnas U16 menjelang Piala Asia di Bahrain 2020 nanti, kalau U19 untuk Piala Asia di Uzbekistan nantinya. Di mana seleksi kemarin ini dilaksanakan oleh Asprov Provinsi yang dapat tugas dari PSSI Pusat. Alhamdulillah kemarin itu ada untuk 16 7 orang terjaring untuk Baik. Dan dengar informasi kemarin bahwa yang ikut seleksi di provinsi di tanggal 10 Maret kemarin ada 4 orang U16 yang lolos seleksi ke nasional, 2 orang untuk U19 lolos seleksi ke nasional. Ya, mudah-mudahan lah target untuk meloloskan anak-anak Polewali Mandar untuk ke timnas ada lagi. Baik, Pak. Bribka Irhan, yang ingin saya tanyakan adalah sudah sejauh mana proses seleksi timnas U16 yang tadi ada lolos 4 orang dan juga U19 yang lolos 2 orang tersebut. Sudah sejauh mana perkembangan seleksi mereka? Di provinsi sudah dilaksanakan, sisa kita menunggu seleksi tahap berikutnya di tingkat nasional di pusat. Baik, jadi tinggal menunggu seleksi nasional di pusat. Iya. Baik, Pak. Jadi perwakilan dari, sekali lagi Tribuners, perwakilan dari Polman atau Sulawesi Barat sendiri, U16 ada 4 orang dan U19 ada 2 orang. Ya, insya Allah. Saat ini Pak, untuk U16 dan U19 apakah sudah diterbangkan ke Jakarta Pusat atau masih berada di Polman saat ini, Pak? Untuk sementara anak-anak tersebut masih berada di Polewali Mandar untuk pemusatan latihan. Sisa menunggu jadwal yang ditetapkan oleh Baik, Pak. Langkah-langkah yang diambil oleh PSSI Pusat itu seleksi. Baik, jadi sisa menunggu langkah-langkah selanjutnya. Pak, tapi sejauh ini persiapan mereka, Pak, sudah sejauh mana? Khusus untuk mereka 6 orang yang bakal mewakili Polman sendiri, persiapannya sudah bagaimana, Pak? Persiapannya kita serahkan kepada masing-masing klub untuk melakukan latihan yang memang latihan itu. Halo, baik Pak. Bribka Irham. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa diulang penjelasannya soal persiapan ke-6 orang yang bakal mewakili Polman tersebut. Persiapannya kita serahkan kepada masing-masing klub yang membina mereka 6 orang ini.
Mm-mm. Sisa menunggu jadwal yang ditentukan oleh PSSI pusat, dan kami sudah memberikan pada klub-klub tips apa yang dilakukan biar bisa lolos timnas nanti di pusat, di mana kita ketahui bahwa Polman ini bisa dibilang langganan masuk timnas. Baik, Pak. Jadi pokoknya Polman masih optimis. Pokoknya keenam yang sudah melewati seleksi dan sisa di tahap nasional, PSSI Polman tentunya masih terus optimis agar keenamnya ini dapat lolos. Tapi Pak, sejauh ini mungkin sudah ada kabar? Baik, halo Pak, bisa mendengar suara saya? Bribka Irham, bisa mendengar suara saya? Baik, Tribuners, mungkin jaringan di sana masih kurang stabil, tapi sejauh ini kembali saya sampaikan penjelasan dari Bribka Irham tadi bahwa saat ini ke-6 yaitu Timnas U16 4 orang dan juga Timnas U19 perwakilan dari Sulawesi Barat sudah melangkah ke jenjang nasional yang juga akan mewakili Timnas untuk kembali menjadi perwakilan Indonesia di tingkat internasional. Mungkin saat ini Bribka Irham sudah bisa mendengar suara saya? Ya, sudah bisa. Ya, baik. Bribka Irham, saat ini mungkin sudah ada bocoran bahwa ke tahap nasionalnya nanti atau seleksi nasionalnya nanti kapan dilanjutkan, dan juga untuk ke negara yang tadi disebutkan itu tanggal pastinya untuk kesan itu kapan? Kalau bocoran kapan? Baik, Bribka Irham mungkin bisa diulang. Kalau untuk U16 nantinya 2022 di Bahrain, tanggal pastinya belum bisa ditentukan karena masih dalam keadaan COVID-19, begitupun juga U19 ini. Baik, tapi bocoran tahunnya yaitu 2022. Siap, tahun 2022. Baik. Oke, mungkin Tribuners itu tadi penjelasan dari Bribka Irham soal bagaimana Timnas U16 dan juga U19 perwakilan dari Sulawesi Barat, keenam orang tersebut akan kembali diseleksi di tingkat nasional untuk bisa mewakili Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bribka Irham dan juga rekan saya Hasan di Polewali Mandar atau Polman, dan selamat kembali bertugas. Tribuners, kita akan kembali lagi dalam laporan dengan Jeneponto setelah jeda yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
bersama kami di Tribun Timur. Dan selanjutnya laporan dari Jeneponto dengan berita vaksinasi COVID-19. Bagaimana penjelasan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jeneponto Suryaningrat terkait vaksinasi di Jeneponto tersebut. Sudah ada rekan kami, Rakib, yang akan melaporkan langsung dari Jeneponto. Baik, Rakib, bisa mendengar suara saya? Bisa, Kak. Baik, Rakib, silakan. Saya Rakib, wartawan Tribun. Hari ini saya akan melaporkan terkait proses vaksinasi khususnya di Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi ini sudah berproses masuk ke tahap kedua. Untuk lebih jelasnya lagi, saya serahkan ke bidangnya Kepala Bidang Pengendalian dan Penyakit Dinas Kesehatan Suryaningrat. Ya, terima kasih. Coba dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Suryaningrat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Seperti yang dilaporkan tadi bahwa Kabupaten Jeneponto saat ini telah melakukan kegiatan vaksinasi dalam rangka penanggulangan salah satu upaya kita untuk mencegah COVID-19 di Kabupaten Jeneponto. Saat ini memasuki sasaran tahap kedua, yang dimana sasaran tahap kedua ini adalah pegawai pelayan publik, merupakan seluruh ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Selain itu, kita juga menyasar ke pegawai-pegawai BUMN dan BUMD di Kabupaten Jeneponto, juga para pedagang pasar dan lansia. Dengan petunjuk Kementerian Kesehatan bahwa untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 ini kita bagi ke dalam 4 tahapan. Tahap pertama kemarin, alhamdulillah seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Jeneponto, di mana jumlahnya 1.800 orang, itu sudah kita vaksin, 100% sudah kita vaksin, dan sekarang sisa menunggu untuk dosis kedua. Dosis kedua untuk sementara baru 80%, jadi kita masih menunggu 20% untuk rampungnya sasaran tahap pertama. Di sasaran tahap kedua ini, kita memiliki sasaran sebanyak 28.514 untuk petugas pelayan publik. Dan sampai saat ini sudah sebanyak 3.404 orang yang kita vaksinasi untuk dosis pertama. Dan sebanyak 400 orang yang sudah kita vaksinasi dosis kedua. Jadi hari ini teman-teman tim vaksinator yang jumlahnya 20 tim di Kabupaten Jeneponto itu bergerak secara mobile. Jadi vaksinasi mobile mendatangi kantor-kantor instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Jeneponto. Hari ini saja kita mendatangi 4 kantor. Yang pertama itu di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN, kemudian di kantor Kejaksaan Negeri. Kantor Kejaksaan Negeri ini sudah dosis kedua, dan 2 lainnya di sekolah-sekolah yang ada di pemerintah Kabupaten Jeneponto. Kita prioritaskan saat ini untuk tenaga pendidik yang ada di Satuan Pendidikan Kabupaten Jeneponto, karena mengingat dalam waktu dekat sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian, karena situasi pandemi COVID-19 di Kabupaten Jeneponto ini sudah mulai melandai. Di Kabupaten Jeneponto ini statusnya sudah zona kuning, sehingga kita sudah membuatkan kajian untuk melakukan sekolah tatap muka secara terbatas di Kabupaten Jeneponto. Tapi salah satu syarat, 70% dari tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut harus sudah divaksin, sehingga akan terbentuk herd immunity atau kekebalan secara kelompok. Jadi saya kira itu yang terkait dengan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di masyarakat Kabupaten Jeneponto. Baik Pak Surya, tadi penjelasannya Tribuners sudah cukup jelas bahwa vaksinasi COVID-19 di Jeneponto sudah berjalan hingga saat ini dan sudah ada ribuan masyarakat, terutama untuk para ASN, BUMN dan juga BUMD yang juga telah divaksin. Baik Pak Surya, mungkin beberapa pertanyaan akan saya sampaikan. Pertama pertanyaan
utama ini Pak, dari ada sekitar 3.000 atau 4.000-an tadi yang disebutkan yang telah divaksin. Mungkin dari ribuan orang yang telah divaksin di Kabupaten Jeneponto, apakah ada keluhan Pak? Mungkin keluhannya seperti yang umum terjadi setelah orang divaksin atau seperti apa Pak? Baik. Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pemberian vaksinasi ini ada yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Mayoritas KIPI yang ditemukan di Kabupaten Jeneponto adalah KIPI ringan. Ada yang demam. Ya, itu biasa. Kita sering menemukan itu demam, itu sampai 2 hari. Ada yang merasa mual dan ada yang muntah, serta nyeri pada otot. Itu yang kejadian-kejadian ikutan yang biasanya diikuti, tapi itu jumlahnya 0,sekian% karena kemarin untuk sasaran tahap pertama dari 1.800 tenaga kesehatan, khusus tenaga kesehatan yang saya sampaikan, itu ada 5 yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi. Artinya dari 1.800 dengan dibandingkan 5 ini jumlahnya sekian 0,sekian% dari jumlah orang yang sudah kita vaksin. Mayoritas tanpa ada gejala apa-apa. Gejala yang umum yang sering dirasakan oleh mereka yang telah diberikan vaksin itu merasa lapar dan ngantuk. Itu yang biasa mereka sampaikan. Termasuk para pejabat-pejabat publik yang kita vaksin di pencanangan pertama kemarin, termasuk Pak Dandim dan Pak Kapolres menyampaikan hal demikian. Baik Pak Surya. Pak Surya, sudah dijelaskan bahwa mulai dari siapa-siapa saja yang di Jeneponto sudah mendapatkan vaksin tahap pertama dan tahap kedua, sudah juga termasuk tadi tentang gejala-gejala. Pertanyaan selanjutnya Pak, kepada masyarakat umum, terutama masyarakat yang masih awam tentang vaksinasi COVID-19 ini. Cara Dinkes sendiri untuk mensosialisasikannya, Pak, dan untuk para masyarakat ini, rencananya kapan mulai divaksin, Pak, secara massal? Iya, jadi Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui tim promosi kesehatan. Jadi di Puskesmas ada namanya tim Promkes yang terus kami berikan bahan edukasi untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksinasi COVID-19 ini adalah salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian kami menyampaikan bahwa vaksin yang diberikan ini adalah vaksin yang telah melalui uji klinis tiga tahap. Terakhir dilakukan di Jawa Barat dan salah satu relawan yang ikut dalam kegiatan uji klinis tersebut adalah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil sampai sekarang alhamdulillah baik-baik saja dan telah dikeluarkan izin penggunaan darurat oleh Badan POM sehingga kita anggap ini sudah layak untuk digunakan. Kemudian telah dikeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin Sinovac ini halal untuk digunakan. Nah, inilah bahan edukasi yang kita berikan kepada tim-tim teman-teman Promkes yang ada di tingkat puskesmas untuk menyampaikan ke masyarakat. Selain itu, kita juga melakukan edukasi melalui media sosial karena terus terang penyampaian manual secara langsung ke masyarakat itu akan kalah cepat informasinya dibanding informasi hoax di media sosial. Itu kita akui. Sehingga kita membentuk ada tim edukasi melalui media sosial juga. Baik Pak, jadi sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini insya Allah aman dan juga tidak menimbulkan efek yang berat kepada masyarakat jika telah divaksin. Pertanyaan terakhir saya Pak, rencananya kapan masyarakat umum akan divaksinasi secara massal Pak? Ya, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang saya sampaikan di awal tadi, untuk pemberian vaksinasi COVID-19 ini dibagi ke dalam 4 tahap. Jadi sasaran tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan, itu sudah dilaksanakan di bulan Februari kemarin. Sasaran tahap kedua ini adalah pelayan publik, termasuk di dalamnya ASN, TNI Polri juga, maaf saya lupa sampaikan TNI Polri sudah kita vaksin juga di Jeneponto. Itu di bulan Maret dan April. Untuk sasaran tahap ketiga, ini kita termasuk dan lansia. Sasaran tahap 3 ini bulan Mei, rencananya untuk menyasar ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jeneponto. Saya kira itu bulan Mei kita rencanakan setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri, akan kembali digencarkan vaksinasi massal kepada masyarakat
Jeneponto. Baik, Pak Suryaningrat, terima kasih atas laporannya langsung dari Jeneponto terkait vaksinasi COVID-19 dan juga terima kasih kepada Rakib atas informasinya dan terima kasih dan juga selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, itu tadi dia laporan langsung tentang situasi atau bagaimana vaksinasi COVID-19 di Jeneponto serta bagaimana juga proses seleksi Timnas U16 dan juga U19 di Polman untuk melangkah ke nasional lalu melangkah ke jenjang internasional mewakili Indonesia. Baik Tribuners, itu tadi dia laporan 2 jurnalis kami dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen YouTube channel Tribun Timur dan sampai jumpa di live on the spot selanjutnya.